Kalau kamu mendapatkan warisan ini, kamu tidak akan hanya menjadi kaya, tapi kamu juga bisa membahagiakan ibu kamu. Dan kamu bisa melakukan apa saja tanpa harus dipersulit masalah keuangan. Kalau kamu mau pulang besok, saya akan siapkan tiket pulang untuk kamu. Semua ongkos perjalanan akan kami tanggung. Bagaimana, Satria? Baik. Baik. Saya akan pikirkan keputusan saya itu. Baiklah, Satria. Saya akan tunggu keputusan kamu. Terima kasih, Pak. Ini tante uang saya, sebesar 50 juta. Saya akan menikahi Bintang, Tante. Anggap aja ini sebagai mas kawin dari saya, Tante. Dasar laki-laki gembel. Kamu tahu, uang 50 juta rupiah itu tidak ada artinya sama saya dan Bintang. Dengan uang 50 juta rupiah itu, kami bisa habiskan itu 1 hari buat shopping. Dengan uang sebesar itu, kamu kira kamu bisa mendapatkan Bintang? Tapi Tante... Bawa uang itu kembali. Kamu berikan sama ibu kamu. Kalau perlu buat diri kamu sendiri. Supaya kamu bisa berkaca bahwa kamu tidak pantas buat Bintang. Ya, saya bisa mewujudkan apa yang saya inginkan. Saya bisa mewujudkan apa yang saya inginkan. Bagaimana, Mbok? Tommy sudah tidur? Udah, Non. Saya mau keluar sebentar ya, Mbok. Nanti kalau Tommy bangun, katakan saja kalau saya sedang ke apotik untuk beli obat ya. Memang sebenarnya Non mau kemana? Saya mau ke rumahnya Tommy dulu, Mbok. Untuk apa, Non? Saya mau bicara sama kakaknya Tommy, Mbok. Sekaligus saya ingin memberitahukan tentang pernikahan kami. Saya merasa belum tenang kalau gara-gara saya persaudaraan antara mereka terganggu, Mbok. Pokoknya, nanti kalau Tommy bangun, Mbok bilang saja saya sedang ke apotik ya. Baik, Non. Saya nggak kecewa dengan sikap Tommy. Tapi saya nggak bisa mengatakan apa-apa lagi. Walaupun saya nggak setuju kalian menikah, kalian tak menikah juga kan? Jadi apa lagi? Maafkan saya, Kak Sony. Saya nggak pernah bermaksud untuk merusak hubungan Tommy dan keluarganya. Dan saya juga tidak pernah memaksa Tommy untuk menikahi saya, Kak. Tapi justru Tommy yang bersikeras ingin menikah dengan saya. Jadi Kak Sony, saya mohon doa restu dari Kak Sony. Karena besok kami akan menikah. Dan saya juga mengharapkan kehadiran Kak Sony sekeluarga. Maafkan saya, Gusti. Maafkan saya. Saya nggak bisa menjanjikan apakah saya bisa datang atau tidak. Karena Tommy nggak mengundang saya. Tapi saya merestui pernikahan kalian. Saya restui. Tapi saya sangat mengharapkan kedatangan Kak Sony. Setidaknya kehadiran Kak Sony bisa melengkapi kebahagiaan kami, Kak. Maafkan saya, Gusti. Maafkan saya. Sepertinya udah terlalu malam untuk kamu. Sebaiknya kamu cepat pulang. Kasihan Tommy terlalu lama menunggu kamu. Bi. Ya, Den. Tolong bilang supir, antarkan Ibu Gusti ke rumahnya. Gak usah Kak Sony, saya pulang sendiri saja. Saya takut kamu dapat di jalan. Bi, tolong Bi ya. Bilang supir, antarkan Ibu Gusti ke rumahnya. Baik, Den. Mari, Tuan Gusti. Permisi Kak Sony. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Tommy bin Haji Ahmad Rizal, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Gusti binti Haji Soleh, dengan wali saya selaku wali hakim, dengan mas kawin Al-Quran dan peralatan sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Gusti binti Haji Soleh dengan mas kawin Al-Quran dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saksi. Sah. Saksi. Sah.
Barakallahu laka wa barakalaika wa jama'a bainakuma bi khairin wa afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dengar. Walaupun Gusti banyak yang naksir, tapi gue yakin kalau Gusti bakal jadi istri yang paling setia buat gue. Sekarang terusin ngobrolnya. Aku mau ke belakang sebentar ya. Ya, Gus. Oke, Tom, jangan lama-lama lo. Ayo dong, diminum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Gusti, apa kabar? Baik Pak, Bapak kok tahu saya ada di sini? Saya dapat kabar dari bos kamu itu. Katanya kamu hari ini menikah. Kamu jahat ya tidak mengundang saya, Gusti. Saya bukannya nggak mau mengundang Bapak, tapi memang pernikahan ini tidak dirayakan kok, Pak. Teman-teman juga datangnya dadakan kok. Bohong Pak, Gusti bukannya nggak mau mengundang Bapak. Gusti malu karena dia menikah lagi, ya enggak? Pengantin laki-lakinya mana? Kok nggak kelihatan? Dia baru aja ke belakang, Pak. Selamat ya, Gusti. Maaf, saya tidak sempat memberikan kamu kado karena tahunya juga baru sekarang. Tapi saya janji, saya akan memberikan kado kamu yang sangat istimewa. Terima kasih, Pak. Oh iya. Gusti, kenapa waktu itu kamu tidak datang? Padahal kan kamu janji mau datang ke kantor saya. Saat itu saya ada acara mendadak, Pak. Jadi saya nggak bisa datang. Tapi lain kali kamu harus datang ya. Saya masih tertarik dengan suara kamu. Kamu kan pengen berkembang. Kalau kamu ingin karir kamu berkembang, kamu bisa bergabung dengan saya. Terima kasih Pak, saya sangat berterima kasih Bapak mau menolong saya. Bapak mau minum apa? Minum apa saja. Kamu nggak usah repot-repot. Gak apa-apa kok Pak, sebentar ya. Ngapain dia datang sini? Siapa? Siapa? Dia kesini karena mendengar kita menikah, Tom. Memangnya kenapa? Saya nggak suka dia datang sini, Gus. Kenapa? Pokoknya saya nggak suka. Tom, kamu jangan begitu dong. Dia itu kan orangnya baik dan sopan. Kamu jangan mengada-ngada deh. Saya bukannya mengada-ngada, Gus. Dari dulu cara dia memandang dan bicara sama kamu, itu menandakan kalau dia suka sama kamu. Gus, banyak laki-laki hidung belang yang mengaku sebagai produser untuk menjerat gadis-gadis seperti kamu. Jadi kamu harus hati-hati, Gus. Saya sudah cukup hati-hati, Tom. Tapi kamu nggak pernah tegas. Tegas bagaimana? Dia itu kan kesini karena mendengar kita menikah, bukan karena dia ingin merayu saya. Kamu nih orangnya aneh. Baru beberapa jam saja kamu menjadi suami saya, kamu udah gak karuan kayak gini cemburunya. Bukannya saya cemburu, Gus. Tapi saya hanya ingin mengingatkan kamu. Kamu bukan mengingatkan saya, Tom. Tapi kamu cemburu buta pada saya. Tom, saya kan sudah mengingatkan dari dulu kalau dunia saya adalah dunia hiburan yang penuh dengan kenalan dan orang-orang. Kamu jangan membatasi ruang gerak saya dong, Tom. Saya nggak mau kamu menghambat karir saya. Saya nggak bermaksud menghambat karir kamu, Gus. Lalu apa namanya? Tom, kamu baru sekilas mengenal Pak Yanto, tapi kamu sudah berani menilai dia sebagai produser gadungan. Pokoknya Tom, saya nggak setuju kamu berkata itu. Maafkan saya, Gus. Saya hanya ingin melindungi kamu. Melindungi saya bukan begitu caranya, Tom. Lalu bagaimana, Gus? Kamu percaya sama saya karena saya istri kamu, Tom. Gus, saya percaya sama kamu. Tapi saya juga percaya pada naluri saya. Kalau dia hanya ingin memanfaatkan kamu. Gus,
Selamat siang, Pak. Siang, Satria. Ayo, masuk. Ya, makasih, Pak. Apa kabar, Satria? Baik, Pak. Silakan duduk. Makasih. Saya senang sekali akhirnya kamu bisa datang kemari, Satria. Perkataan Bapak yang membuat saya datang ke sini. Bapak memang benar. Saya bisa melakukan apa saja dengan harta yang saya dapatkan. Tapi tentunya kamu bisa memanfaatkannya dengan baik, bukan? Emangnya saya kelihatannya tidak baik-baik, Pak? Bukan begitu, Satria. Begini, karena warisan yang diberikan oleh almarhum om kamu itu sangat banyak. Dan sangat sayang sekali kalau kamu tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Percayalah, Pak. Saya bisa memanfaatkan harta yang diberikan oleh almarhum Om Agustian. Saya sengaja tidak membawa ibu saya karena saya tidak ingin ibu saya terlibat dalam hal ini. Biar saya saja, Pak. Baiklah, ini surat wasiat dari almarhum om kamu. Silakan kamu baca. Terima kasih, Pak. Dengan ini, saya bisa mendapatkan bintang kembali. Surat wasiat ini saya terima, Pak. Apalagi yang saya harus lakukan, Pak? Ini, ada beberapa berkas yang harus kamu tangani. Dan besok kita akan ketemu untuk membicarakan pembagian harta warisan tersebut. Silakan, kamu tangani. Sedang sibuk? Sibuk apa dia? Pak Zainul sedang ada tamu, Bu. Siapa tamunya? Kalau tidak salah namanya Pak Satria. Satria ada di situ. Brengsek. Pasti dia akan mengambil harta warisan itu. Ya sudah. Berapa lama lagi dia di situ? Pastinya sih tidak tahu, soalnya Pak Satria baru aja datang. Terima kasih. Kurang ajar. Saya harus memberi pelajaran sama anak itu. Satria, semoga apa yang kamu dapatkan bisa berguna. Saya turut bahagia. Sama-sama, Pak. Saya berterima kasih karena Bapak mau membantu saya. Itu sudah menjadi tugas saya, Satria. Saya permisi dulu, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Kurang ajar. Keparat. Berani-beraninya kamu mengambil hak saya. Jangan panggil saya tante. Saya jijik lihat kamu. Kamu tidak berhak untuk mendapatkan harta itu. Yang berhak saya. Karena saya istrinya. Sekarang batalkan pernyataan itu. Bahwa kamu tidak menginginkan harta itu. Kalau tidak, saya akan sebarluaskan kepada semua orang. Bahwa ibu kamu seorang pelacur. Tidak. Saya tidak akan menyerahkan harta itu pada tante. Harta itu milik saya. Hak saya. Dengan harta itu, saya mempunyai harga diri. Dan saya akan membuat tante tidak akan berani lagi menyebut ibu saya pelacur. Wajar, Satria. Saya akan membalas semuanya. Saya akan membalas semuanya. Saya minta maaf soal yang kemarin. Saya sama sekali nggak pengen bohongi Mas Sony. Saya ini bukan pembantu, Mas. Mbak Yemace itu yang sirik sama saya. Saya ini cuma bantuin dia, asisten loh, Mas. Jadi jangan marah ya sama saya. Nggak marah kok, Ten. Nggak apa-apa. Lagi pula nggak pengaruh untuk saya kok. Oh, bagus dong. Seandainya Mas Sony nggak jadi menikah sama Non Bintang, boleh dong kita saling mengenal lebih dalam. Mas Sony ini mirip sekali sama mantan pacar saya. Dia sudah meninggal. Semoga Mas Sony bisa menggantikan dia ya. Iya, Ten. Tapi tolong doain, Ten ya. Supaya saya jadi menikah sama Bintang. Karena saya mencintai dia. Loh, itu harus itu. Penting itu. Ada pepatah mengatakan, nggak sama Mas Sony pun, adiknya pun boleh. Kamu ya, sekali lagi begitu, tak ikat kayak si Blacky.
Maaf ya Mas, ada herder. Sana. Nun sewu lho, Den. Jangan didengerin. Dia itu anaknya agak kurang. Banyak kasus, Den. Mohon maaf, Den. Nggak apa-apa, Bi, nggak apa-apa. Kok kamu malas begitu sih? Kita kan mau beli cincin pernikahan kamu. Kamu tuh harus ikut. Bintang kan mau ujian, Ma. Bintang mau belajar. Iya, Mama tahu. Tapi nanti perjalanan kita ke Singapura, kamu bisa baca-baca. Kamu ini gimana sih? Pernikahan kamu kan semakin dekat. Masa kamu belum beli cincin pernikahan kamu? Cincin itu kan udah cukup, Ma. Kok nggak dipakai ini cincin? Nih, coba kamu pakai. Aduh, kecilan, Ma. Tidak, kamu coba dong. Tuh, bagus kan? Ini cincin hadiah dari Sony, kamu harus pakai terus. Nanti cincin pernikahan kamu dengan Sony harus sama, ya. Sekarang kamu siap-siap semua buku. Nanti kamu baca di pesawat. Atau Mama mau kasih tau papa kamu bahwa kamu tidak mau membeli cincin pernikahan. Iya. Bintang mau siap-siap dulu. Ya udah, Mama tunggu 5 menit di bawah ya. Bu! Ibu! Bu! Bu! Saya nggak percaya kalau saya akan mendapatkan semua itu. Saya nggak percaya. Saya nggak percaya. Tapi harus ada yang membantu saya. Siapa ya? Halo, Bisa bicara dengan Wulan? ini dari siapa? Satria. Satria, apa kabar? Baik. Kamu kemana aja sih? Saya udah lama loh nggak dengar suara kamu. Kata ibu kamu ke Jogja. Ya, kemarin saya ke Jogja, tapi sekarang ada di sini. Ini Wulan. Iya. Wulan, saya ada perlu dengan kamu. Kamu bisa kan hari ini datang ke rumah? Ada apa? Ada sedikit pertanyaan untuk kamu. Kamu bisa kan? Bisa sih, tapi nanti sore sepulang kerja. Gimana? Oke, saya tunggu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain lo? Senyum-senyum sendirian kayak orang gila. Dapat undian. Enak aja. Tahu nggak? Cowok yang gue pikirin akhirnya nelfon juga. Gue tuh lama banget tunggu kabar dari dia. Siapa? Si Dodi. Ih, emang gue suka sama dia, ngaco ah. Jadi siapa dong? Setahu gue kan lo nggak sedang jatuh cinta. Ya, cuma Pak Agustian lah yang boleh tahu. Bus, orang udah meninggal lo sebut-sebut. Habis. Oke deh, gue ceritain ya. Dulu sebelum almarhum meninggal, dia ngejodoh-jodohin gue sama keponakannya. Awalnya sih gue nggak mau, tapi pas gue liat orangnya, wih cool banget. Gue jadi suka. Tapi sayangnya dia baru patah hati, jadi susah dideketin. Tapi sekarang beda. Dia nyuruh gue datang ke rumahnya coba. Mau ngapain? Ya mana gue tahu. Yang jelas dia perlu sama gue. Wah, jangan-jangan dia udah putusin ceweknya itu, Lan. Ya, selamat deh. Gue doain mudah-mudahan lu berhasil. Amin.
Ya udah deh, nih kerjaan dari Pak Tobing. Apaan nih? Biasa, deh. Oke. Kamu Wulan? Halo Satrian, apa kabar? Baik. Silakan masuk. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ibu mana? Oh, Ibu. Ibu lagi pengajian RT. Sebentar lagi juga pulang. Oh, Begini Wulan. Saya perlu sedikit bantuan kamu. Mungkin kamu nggak tahu apa yang terjadi pada diri saya. memangnya ada apa? Besok, saya akan datang ke perusahaan tempat kamu bekerja. Ya, saya ingin memperkenalkan diri saya sebagai pemilik perusahaan yang baru. Om Agustian itu mewariskan perusahaannya kepada saya berikut aset-asetnya. Dan saya sudah menyuruh Pak Jaino, pengacaranya almarhum Agustian, untuk memberitahukan atau menghubungi staf-staf direksi bahwa saya akan mengumumkan sebagai pemilik perusahaan yang baru ini. Jadi, saya perlu bantuan kamu. Ya, setidaknya saya ingin tahu sedikit banyak tentang perusahaan itu. Besok bisa kamu tanyakan pada Pak Gunawan. Karena selama ditinggal oleh Pak Agustian, perusahaan itu dikendalikan oleh beliau. Beliau besok pasti akan membantu kamu. Tidak, Wulan. Tidak. Saya tidak ingin terlihat bodoh depan mereka. Saya ingin mereka tahu bahwa saya ini mampu mengelola perusahaan itu tanpa ada rasa kekhawatiran sedikit pun. Tentunya kamu mau kan membantu saya. Iya, saya mau. Tapi Wulan, kamu gak usah khawatir. Saya tidak akan menuntut kamu macam-macam. Saya ingin kamu membantu saya, tidak lebih dari itu. Oke, langkah pertama. Saya ingin tahu perusahaan itu bergerak di bidang apa dan cara bekerjanya seperti apa. Dan ketiga, bagaimana memperoleh keuntungan. data-data itu semuanya ada di kantor. Kamu katakan apa yang kamu ingat. Bulan! Ya. Bulan! Ibu kamu bilang sudah 1 minggu ini kamu tidak pernah ngasih uang belanja. Kenapa? Ngasih kok, Pak. Tapi kata dia nggak cukup. Ya Wulan nggak bisa berbuat apa-apa karena uang makan Wulan cuma segitu, Pak. Tapi kan kamu bisa jadi tambahan lain. Bulan, kamu harus tahu apa-apa semua sudah naik. Beras, kopi, gula, mie, semuanya mahal. Ingat, itu kamu harus tahu. Sekarang Papa perlu uang tambahan dari kamu. Mana? Cepat! Wulan kan nggak punya uang lagi, Pak. Bohong kamu. Ini apa ini? Uang kan? Ini kan ongkos Wulan sehari-hari. Kamu bisa cari lagi. Entah itu bagaimana caranya. Nah, ini untuk kamu ongkos besok. Untuk besok-besoknya lagi, kamu bisa cari lagi, ya? Bulan, kamu kan cukup cantik. Pergunakan kecantikan kamu itu. Dan Papa akan mendukung apapun yang kamu lakukan. Bulan, terima kasih ya sayang. Kamu sayang sama Papa.
sampai sini aja nih, kamu nganter saya pulang. Iya, soalnya saya mau buru-buru pulang belajar. Bentar lagi ujian loh. Ya, tapi kan sebentar aja nggak pengaruh, Win. Emangnya kamu di rumah langsung belajar apa? Iya dong, kalau enggak ntar nilainya berantakan semua dong. Sok kamu, Win. Tapi nggak apa-apa kok, Win. Kalau misalnya kamu yang pinter kan, aku ikutan bangga, Win. Iya. Tapi sebelum aku turun, kamu harus cium aku. Oh. Tapi kamu jangan pingsan lagi ya, Win. Kamu kan kemarin sudah belajar nyium. Win, hitung itu sebagai tanda kasih sayang. Win, ayo dong. Oke, tapi sekali aja Nul ya. Soalnya saya baca barusan artikel, katanya cuman bisa menyebabkan AIDS. Loh, emangnya saya kena AIDS apa? Bukan begitu, bukan begitu. Ya udah deh. Sekali aja. Mati gue. Gue sosok pakai apa ya? Ayo dong, Win. Kok belum Iya. juga sih, ah? Win, ayo dong, ah. Aduh, lama banget Iya, sih, iya, iya. Win. Mona sayang, ini semua demi kamu sayang. Maafkan aku ya. Edwin, ternyata kamu benar-benar mencintai saya, Win. Astagfirullahaladzim. Win, mulai sekarang kamu resmi jadi pacar saya. Terima kasih ya, Win. Selamat malam. Mami, aku. Aduh, gila tuh cewek. Mulut kok bisa bawa petai 7 rupa. Aduh. Tuh alang-alang. Bebek pinggir kali buntung bukan kepalang. Jangan sampai terulang lagi. Enggak. Akhirnya berhasil juga ujian yang bikin bete itu. Tapi Bin, kita ngapain ya? Sekalian nungguin hasil ujian sama bikin skripsi. Ya kerjalah. Emangnya buat apa lu kuliah? Iya sih. Gue tuh sebenarnya pengennya langsung kerja jadi arsitek terkenal. Tapi nunggu bikin skripsi ini nih yang bikin bete. Sin, lu tuh masih enak. Lu pasti punya banyak pilihan. Lu mau ngapain aja nyokap bokap lu nggak ngelarang. Tapi gue, Sin, gue tuh nggak bisa ngapa-ngapain lagi sampai nunggu hari H perkawinan gue. Ya udahlah Bin, lo sabar aja. Itu kan emang udah nasib lo. Gue juga sebenarnya lagi mumet nih. Mumet? Kenapa lo? Masih mikirin Rafli? Ngapain gue mikirin dia? Mendingan juga gue pikirin hidup gue sendiri deh. Emangnya kenapa sama hidup lo coba? Kenapa? Nggak apa-apa sih. Si Mona kemana ya Bin? Tadi gue lihat sih dia lagi ngobrol sama si Edwin. Hah? Ngobrol sama Edwin? Wah jangan-jangan tuh orang serius lagi sama Edwin. Kita cari yuk. Ayo dong Mon. Ntar malam gue jemput deh. Masa kita pacaran nggak pernah jalan sih? Duh, gimana ya, Win? Bukannya gue nggak mau. Cuman lo tuh harus tahu, abang gue tuh galaknya setengah mati. Dia tuh pasti marah banget kalau tahu gue jalan sama cowok. Apalagi lo kan belum kenal sama dia, ntar gue bisa diomelin. Terus gimana dong? Masa pacarnya di kampus melulu, Mon? Duh, gimana dong? Tapi kalau gue pacaran emang kayak begini lagi, Win. Dan di kampus kan kita nggak bisa bebas. Lo tau sendiri, Tinul. Ya terus gimana dong? Ya udah, mau gimana lagi? Ketemuan di sini aja emang kenapa sih? Nah ya, ketahuan ya. Ngapain lu berdua di sini? Nyari belalang ya? Lo tuh bikin kaget aja. Lo kan tahu sendiri, kita kan harus hati-hati dari Tinul. Kalau takut sama si Tinul, ngapain juga ketemuan di sini? Ketemuan di luar kek? Nonton kan bisa. Nah, gue juga udah ngomong sama si Mona kayak gitu. Cuma Monanya nggak mau, Tang. Payah. Nggak mau. Mana mungkin Mona nggak mau? Mona itu hobinya nonton sama ngeceng di mall. Ya kan, Mon?
Udah deh, Win, paksa. Dia pasti mau ikut kok. Tuh kan Mon, teman-teman kamu aja nyaranin begitu. Ayo dong kita jalan. Iya sih, tapi ya udah deh. Tapi jangan lama-lama ya, Win. Ntar gue domelin abang gue. Janji. Bintang, Sinta kita pergi dulu ya. Ya. Bye-bye Bintang, bye-bye Sinta. Saudara-saudara, perkenalkan ini direktur kita yang baru. Namanya Pak Satria. Pak Satria adalah sebagai pengganti Pak Agustian. Dia sekarang pemilik perusahaan ini. Pak Satria, inilah staf-staf Bapak yang akan membantu Bapak mengelola perusahaan ini. Terima kasih. Saya memang sangat membutuhkan Bapak dan Ibu di sini. Dan saya sangat berharap sekali saya bisa diterima dengan baik di perusahaan ini. Tolong jangan sungkan-sungkan menegur saya atau mengingatkan saya apabila saya melakukan kesalahan. Pada intinya saya di sini masih banyak belajar. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak di sini. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik untuk memajukan perusahaan ini. Sekali lagi, terima kasih. Selamat, terima kasih. Terima kasih. Bulan, bisa ikut sama saya? Baik, Pak. Mari, isi. Ada apa, Pak? Kenapa kamu manggil saya Bapak? Karena sekarang peraturannya seperti itu dan karena Bapak adalah pimpinan saya. Ulan, saya minta kamu jangan mengikuti peraturan tersebut, ya. Ya, kita kan teman. Kamu bisa panggil saya Satria. Ulan, tugas kamu selama ini apa? Saya mengatur schedule Pak Agustian dan semua urusan pribadinya. Bagus. Gaji kamu berapa? 2 juta, Pak. 2 juta. Saya akan menaikkan gaji kamu, saya berjanji. Asalkan kamu selalu bantu saya. Terima kasih, Pak. Bulan, sekarang tugas pertama dari saya. Besok kamu atur rapat dengan para staf, ya. Dan hari ini tugas kamu, tolong hubungi agen-agen perumahan. Karena saya ingin membeli rumah untuk ibu saya. Dan saya juga akan ke bank dan langsung ke showroom mobil. Baik, Pak. Saya akan atur. Permisi. Ulan, sebentar. Ulan, apa itu kursinya Om Agustian? Iya. Saya minta tolong sama kamu. Tolong dekorasi ulang ruangan ini. Karena saya takut saya mengingatkan dia dan membuat saya sedih. Baik, Pak. Permisi. Terima kasih, Om. Terima kasih atas kebaikan Om yang diberikan kepada saya dan Ibu. Saya berjanji akan menjaga
dan menggunakan ini semuanya dengan sebaik-baiknya. resah dan ragu. Sentuhan lembut dari jemariku, ungkapan rasa antara kita berdua. Cintailah diriku seorang untuk selama-lamanya. Bukalah mata dan hatimu untukku, niscaya akan ku temukan cintamu. Dan raihlah tanganku ini untuk selama-lamanya. Dari sinar matamu itu membuka mata hatiku untukmu. Oh, tiada resah dan ragu. Sentuhan lembut dari jemariku, ungkapan rasa antara kita. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Hits.